في الآخرة الفتوح والمنو ورصوص الجسد والرون وتوبة النسوان الله يسابون السلام والأمل وعن الطريق في أي مكان ونقول الأطاع للبيوت السالمين غانمين محفوظين مرزوق فخر عافية وأن الله يرزقنا فهم النبي وحفظ الملائكة المقربين وأن الله يغني بالعين زينا بالحنك ويكرم ويتم جميلا بالعافية وأن الله يمنع بالعلم نافعة وأن الله يحن في الآخرة وأن الله يسلم كل عسير في أمور داخلية البشير محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة صاحب الكتاب شيخ نووي بن عمر البنتني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بذي الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمان إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah telah kita buka pengajian kita dengan basmalah hamdalah dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul yakin, doa kita, munajat kita, harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan insyaallah kita ajarkan kepada anak untuk meridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita pembacaan Asrar Ibad karangan Syekh Nawawi bin Al-Bantani halaman 75. 75 itu baris tengah-tengah. Wa maqal sabi'atu wal 'ishruna. Ada tuh ya yang tengah-tengah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqal as-sabi'atu wal 'ishruna, maqalah yang ke-27 daripada pembacaan kitab Nasrul Ibad.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin aw ummatin da'a bi hadzal du'a fi lati Arafah alfa marratin wa hiya 10 kalimat tasbihat, kalimat tasbih ya, lam yasallallahu syai'an illa atahu su'alahu ma lam yada' bi qati'ati rahmin aw ma'sam. Jadi di sini terangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang hamba ya, ataupun umat siapapun mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, da'a bihadzal doa, yang berdoa dengan doa ini, fi lailati Arafah, pada malam Arafah. Malam Arafah yaitu setelah terbenamnya matahari tanggal 8. Ingat ya, bahasa malam itu bukan jam 00 Komariah setelah datanya maghrib. Ghurubi Syams itu sudah masuk dalam kategori malam. Sekarang ini sudah memasuki malam Rebo ya, jatuhnya kalau menurut tanggalan Islam ini sudah hari Rebo nih, hitungannya sudah berubah ya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba apabila berdoa dengan doa ini fi lailatul Arafah, pada malam Lailatul Arafah. Subhanallah, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan entah kapan waktu dengan izin Allah, dengan kudrat ingat Allah, kita bisa untuk wukuf di padang Arafah. Tempat yang sangat teristimewa adalah padang Arafah. Karena pada saat itu seluruh harapan, seluruh doa dan seluruh pengampunan yang kita mohonkan sama Allah, semuanya Allah akan jawab. Bagi kita yang belum mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi duyufur rahman, kita diajarkan doa oleh baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan doa ini sebagai suatu wasilah, satu perantara agar kita insyaallah dengan iradah kudrat Allah Ta'ala kita bisa untuk wukuf di padang Arafah. Berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali. Kalimatnya sedikit ya, jangan kita melihat daripada jumlahnya 1000 kali, tapi hanya 10 kalimat, hanya 10 kalimat ay tasbihat, 10 kata-kata tasbih. Lam ya'sillahu syai'an illa atahu, Allah akan memberikan langsung spontan. Illa atahu su'alahu ma lam yada' bi qati'ati rahim. Syaratnya supaya kita insyaallah diberi distajabud doa ya, dikabulkan doa kita. Yang pertama adalah janganlah kita memutus tali silaturahmi di antara kita. Artinya jangan ada permusuhan di antara kita ya, jangan ada permusuhan di antara kita. Terus ikat tali silaturahmi baik dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena persyaratan doa itu akan dikabulkan Allah di samping yang kemarin 10 ya, ada 10 persyaratan yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kenapa sih orang-orang Basra ketika itu bertanya kepada Syekh Ibrahim, ya Syekh, aku sudah lama fi tulid dahri qad da'una ila Allah falam yustajabu du'ana. Ya Syekh, aku sudah begitu lama berdoa minta sama Allah falam yustajabu du'a, tapi kenapa kalau aku dikabulkan ya Syekh? Diterangkan ada 10 masalah. Dan penambahan lagi kata baginda Rasul, ya seluruh hajat yang diinginkan oleh seorang hamba ketika berdoa pada malam Lailatul Arafah, malam Lailatul Arafah, illa atahu, Allah akan langsung mengabulkannya. Malam yada' bi qita'atir rahim, selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, au ma'thim, atau tidak berbuat dosa. Jaga hidup kita ya, jangan sampai kita tersia-siakan hidup kita oleh banyaknya dosa. Hari ini mungkin dia tidak merasakan bagaimana tentang ganjaran siksaan dosa, sesuatu yang memang istilahnya abstrak, tidak nyata, kecuali ketika orang dicubit lagi baru terasa sakit. Tapi dosa pada saat itu tidak terasa. Tapi harus kita yakini ketika kita berbuat dosa pasti ada siksa yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah. Berhati-hati kita dalam masalah hidup kita ya, jangan kita tidak berkeyakinan dosa orang nggak apa-apa kok ya, jangan bilang nggak apa-apa, karena seluruh daripada amal yang kita lakukan ada yang namanya balasannya. Awaluha, jadi kuncinya 2 ya, ketika malam Lailatul Arafah Allah akan menjawab seluruh daripada permohonan hamba-hambanya selama dia tidak memutuskan
tali silaturahim. Yang kedua, selama dia tidak berbuat dosa. Awaluha, yang pertama daripada tasbihat, subhanalladzi fis sama arsyuhu. Ya, pertama subhanalladzi fis sama arshuh. Ya. Subhana, zat yang maha suci, alladzi fis sama. Ya. Yang menempati daripada alladzi fis sama. Jadi artinya ini jangan dikatakan bahwa Allah itu bertempat, ya. Yang menguasai fis sama fi jihatil ulu. Lihat Syekh Nawawi memberikan gambaran kalau kita terjemahan secara bebas, terjemahan secara arti, subhanalladzi fis sama, zat yang maha suci yang ada di langit. Naudzubillah. Ya, Allah tidak bertempat. Tapi Syekh Nawawi memberikan fi jihatil ulu, Allah itu maha mulia, Allah itu maha tinggi. Semuanya dalam keadaan tidak memiliki satu kemampuan, derajat yang sangat rendah. Cuman Allah jalal fis sama. Wa arsyu fi al-arsy faqal kursi wa huwa faqas samawat. Jadi arsy itu di atas daripada kursinya Allah, dan bahkan kedudukannya 7 lapis, ya, 7 lapis, baru kursi, baru arsy. Ya. Itu semua hal yang memang istilahnya gaib yang harus kita yakini. Jadi jangan kita katakan kalau gitu Allah bertempat di langit dong, tidak. Memberikan daripada pengertian jihatil ulu, Allah itu maha tinggi, Allahu akbar, Allah itu maha tinggi, maha besar, seluruhnya dalam keadaan kecil. Siapapun mereka, manusia, makhluk Allah, ketika memang pandangan kita sebagai seorang raja, sebagai seorang presiden, sebagai konglomerat, bangsawan, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, doa daripada 10 kalimat tasbih. Pertama, subhanalladzi fis samai wal arsy. Pertama. Yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu fa inna dhuhuri mulki ta'ala lana fil ardi. Diartikan lagi, subhanalladzi fil ardi, maha suci Allah yang ada di bumi. Apa maksudnya di bumi? Karena di sini diterangkan fa inna dhuhuri mulki ta'ala lana fil ardi. Artinya Allah menebarkan daripada karunia-Nya kepada kita yang ada di bumi. Subhanallah. Syekh Nawawi memberikan arti yang sangat dalam. Ya, ini kalau bukan ilmu, kalau bukan ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang alim, tidak bisa menerjemahkan subhanalladzi fil ardi. Kalau kita menyatakan ya zat Allah yang ada di bumi, ternyata di sini adalah mulkuhu ta'ala lana fil ardi. Kenapa dikatakan subhanalladzi fil ardi? Karena kekuasaan Allah, limpahan rahmat Allah, limpahan karena Allah lana untuk kita semua fil ardi yang ada di bumi. Bersyukur kita ditempatkan di bumi. Ya, sementara kita tahu antariksa ada 9, Merkurius, ya, Pluto, apa itu ya, Bumi, Jupiter, ya, banyak ya. Tapi itu tidak mendapatkan daripada mulkulana, karena kita bertempat di bumi. Bersyukur kita Allah tempatkan di bumi, tidak tempat yang lain. Jadi yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Yang ketiga, subhanalladzi fil bahri sabiluh, ay tawassal ibad tusul ibad ila jamil jihad. Kenapa dikatakan bahar? Ya, subhanallah, ya. Rasulullah memberikan gambar ini sebagai simbol bagi kita, subhanalladzi fil bahri sabiluh. Karena manusia di sini kan tusul ibad ila jamil jihad al asbabil ma'ashihim. Karena lautan itu sebagai penghubung, lihat. Lautan itu sebagai penghubung dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Artinya manusia diibaratkan, kata Syekh Nawawi, tusul abdu ila jamil jihad. Jadi manusia kalau ingin menuju pada suatu tempat, ya, li asbabi ma'ashihim, raihlah sebab-sebab untuk dia bisa memperoleh akan kehidupannya. Jadi kita nggak boleh yang namanya malas, kita nggak boleh yang namanya baku tangan. Ini gambar subhanalladzi fil bahri sabiluh, seakan-akan itu diterangkan oleh Syekh Nawawi, tusul ibad ila jihad, ya, bahwa manusia kalau ingin melewati satu tempat kepada suatu arah, liasbabi ma'ashihim, harus menuju kepada apa yang diinginkan dalam kehidupannya. Contoh, kita pengen jadi dokter, harus berupaya bagaimana kita memiliki ilmu dan bagaimana kita bisa menguasai ilmu kedokteran. Jangan bahasanya pengen jadi dokter tapi males, hanya berbangku tangan. Ketika suruh belek kodok, geli, ya nggak bakat udah. Ya. Jadi liasbabi ma'ashihim. Jadi kalau kamu ingin menuju kepada asbab, satu wasilah, satu sebab untuk menempuh kehidupan kamu, tusul ibad ila jihad, raihlah kepada arah tersebut. Diibaratkan daripada sebuah al-bahr,
sebuah laut. Karena laut itu adalah tadi penghubung antara tempat pulau satu kepada yang berikutnya. Itulah bahar. Subhanalladzi fil hawai ruh. Subhanalladzi fil hawai rauhu bainal rih musakhin binas ardi wa ma'dinuhu fil ardi thalitha wa ruhu bil waw asl rih bil ya yusghiru ala ruwaiha yusaghiru ala ruwaiha wa jam arwah wa riyah. Ruh itu angin, ya, rauhun. Sini katakan rih musakhirun. Jadi yang katakan angin angin itu bainas samal ardi. Jadi angin itu adanya di antara tengah-tengah, ya, tengah-tengah langit dan juga antara langit dan bumi. Tapi letaknya wa ma'dinuhu fil artariza. Ya, rih itu adalah di tempat yang langit bagian ketiga. Di sini hanya keterangannya waruh bil waw aslu ar-rih. Ruh asalnya daripada rih, angin yang tidak terlihat. Bayangkan saja manusia kalau terlepas daripada ruhnya, nggak kelihatan tuh bagaimana jalannya ruh tercabut dalam sebuah jasad, nggak kelihatan. Ada ruhnya tuh, enggak. Dikatakan aslur rih. Jadi seakan-akan di sini bahwa ruh itu adalah bagaikan angin yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ja'arwah wariyah. Subhanalladzi fin nar sultanuh. Subhanalladzi zat yang maha suci fin nar. Ya, di sini dia adalah api neraka sultanu ai lidzalika la yajuz li ahadin minal makhluqin ay yu'adzib ahadan minal hayawati bin nar. Artinya maksudnya apa? Diterangkan oleh Syekh Nawawi, la yajuzu, tidak boleh seseorang minal makhluqin, daripada makhluk Allah, ay yu'adzib ahadan, untuk menyiksa seseorang min hayawanati minan nar, ya, dengan api. Jadi jangan sekali-sekali kita istilahnya mensiksa dengan api. Banyak, ya Allah, naudzubillah, zaman sebelum datangnya Islam itu makhluk-makhluk yang bersalah langsung dibakar. Contohnya Namrud ketika Nabi Ibrahim berdakwah mengajarkan mereka untuk memeluk atau menyembah kepada Allah, karena tidak senang kepada ajaran Nabi Ibrahim langsung diperintahkan untuk dibakar. Jadi sini kan la yajuz li ahadin minal makhluqin an yu'adzib ahadan. Jadi jangan sekali-sekali kita menyiksa orang dengan cara membakar. Ya, la yajuz. Yang berikutnya subhanalladzi fil arham ilmuh wa la ya'lamu fil arham illallah taala. Memberikan suatu pembuktian subhanalladzi fil arham. Zat yang maha suci yang mengetahui tentang al-arham, sesuatu yang ada dalam rahim seorang ibu. Ilmunya Allah. Ai fala ya'lamu fil arham illallah taala. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang berada dalam rahim seorang ibu illallah ta'ala, kecuali Allah. Ustaz, kan banyak kan USG bisa menentukan laki perempuan, tapi hakikatnya itulah semacam suatu ilmu pengetahuan. Kalau Allah bisa ingin merubah, semuanya bisa akan terjadi. Ya, USG menyatakan, anak kita ini laki-laki, anak kita perempuan. Kun fayakun, ketika Allah berkehendak kepada yang lain itu akan terjadi. Manusia hanya sifatnya ikhtiar. Dan sebuah keterangan al-insan bit tafkir, manusia sifatnya berencana, manusia sifatnya adalah berupaya. Wallah bit tadbir, ketentuan itu adalah pada Allah. Kalian kalau ingin menjadi sukses, menjadi seorang meraih daripada cita-cita, raihlah sababnya untuk mendapatkan ke arah sana. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, jangan bermalas-malasan. Karena maqalah seorang Arab mengatakan jarib walahid fatakunu arifan fanadamatul akba liman yatakasal. Kuncinya lihat. Seorang syair mengatakan jarib walahid. Belajar, gagal sekali, belajar yang kedua kali. Gagal kedua kali, belajar yang ketiga kali. Jadi belajar itu kalau misalnya kita tidak bisa dalam sekali, jangan bilang aduh capek nih, kita nggak bisa. Jangan. Jarib walahid. Belajar pertama kali, perhatikan yang untuk kedua kali. Gagal kedua kali, lebih dalam kepada ketiga kali. Fatakunu arifan, kamu akan menjadi orang mampu. Kamu yang menjadi orang sukses. Jadi kalau belajar jangan bilang sekali sudah nggak bisa langsung ngomong nggak bisa. Jangan. Terus semangatkan diri kalian. Memang kondisinya agak letih, tapi fatakunu arifan, kamu akan sukses, kamu akan berhasil.
Fanadamatul aqbah liman yatakasal. Akan ada penyesalan di akhir daripada orang yang berbuat kemalasan. Lihat, fanadamatul aqbah, akan ada sebuah penyesalan, kegagalan, liman yatakasal, bagi kalian orang-orang yang malas. Jadi kemalasan pada saat itu enak, capek belajar nggak bisa, ngapain sih diterusin, enak pada saat itu, happy, menggantikan yang namanya keletihan dengan kenikmatan. Main HP, jalan-jalan, dianggap susah, nggak belajar kok, gimana mau belajar, susah, nggak bisa ya. Jangan ada bahasa seperti jarib walahid fatakunu alifan. Coba sekali lagi tidak berhasil, yang kedua kali tidak bisa berhasil, yang ketiga kali fatakunu alifan, kamu akan sukses. Subhanallah fil kubur qada'u fala yahkum man fil kubur bin ni'mah wa nikmah illallah. Menggambarkan di sini subhanallah fil kubur qada'u, ya, tentang masalah kubur, qada', ketetapan Allah. Wala yahkumu man fil kubur bin ni'mah wa niqmah. Bedanya cuman ain dengan qaf. Kalau ni'mah itu kenikmatan Allah, kalau niqmah itu siksaan dari Allah. Illallah ta'ala. Jadi nggak ada yang tahu manusia siapapun tentang masalah alam barzah, apakah dia mendapatkan kenikmatan atau kenikmatan, nikmah, nikmatu alam, apa siksaan, naudzubillah. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi ada tetapi, semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran melalui daripada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu merupakan sesuatu yang menerangkan bagaimana kita terlepas daripada azab kubur. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Di samping langsung hadisnya baginda Rasul. Ya, harus kita yakini itu bahwa alam kubur pasti ada, dan itu kenikmatan, siksaan itu pasti terjadi. Jangan bilang kita orang mati ya sudah mati, ngapain lagi? Ya, orang tidak ada sama sekali ruhnya, betul. Tapi kenikmatan azab kubur itu pasti terjadi. Siapa yang mengetahui? Allah. Tetapi kita diberikan jalan untuk kita bisa mendapatkan dari bagaimana kenikmatan alam kubur, untuk kita bisa menghindari yang namanya siksaan alam kubur. Subhanalladzi rafa'a as-samaa'a wa as-samaa'a bighairi 'amalin kama huwa marilana, yang sudah kita terangkan di sana, min jihatil 'ulu, daripada ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi wada'al ardi ay basatal ardi. Subhanalladzi wada'al arda. Artinya di sini basatal arda. Ingat bahwa Allah menebarkan rizkinya kepada kita. Jangan bilang kita sudah usaha tapi kita mendapatkan rizki, seakan-akan kita menyatakan Allah itu tidak memberikan rizki. Padahal sini basatal arda birizki, Allah menebarkan rizkinya di alam dunia. Kapan? Pagi hari. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah menebarkan akan rezeki kepada hamba-hambanya yang dengan kadar yang sudah ditetapkan. Maka kalau subuh jangan tidur, ya. Subuh teraih kalian dalam keadaan belajar, jangan ngantuk, jalan-jalan, ambil hawa segar yang masih fresh. Itu merupakan kenikmatannya Allah dengan sama kita. Kita bilang katanya kalau nggak dapat duit seakan-akan tidak dapat rezeki. Salah. Yang pertama kali harus kita jaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Tadi subuh jalan-jalan, hidup udara, ke taman, ya. Kalau sehat insya Allah seluruh aktivitas bisa kita lakukan. Terutama orang tua kita, dengan sehat insya Allah dia bisa bekerja. Dengan bekerja insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi ada sebabiahnya. Kalian dengan sehat insya Allah kalian bisa untuk beraktivitas dalam belajar. Coba jajal, kalian tidur pas bangun puyeng, ke sekolah yang ada linglung. Kalau sudah linglung, apapun pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian nggak akan bisa kalian dapatkan. Gagal kalian, karena tadi menggunakan waktu yang seharusnya untuk mendapatkan rezeki Allah berupa kesehatan kita hilangkan, ya. Subhanalladzi wada'al ardi 'alal ma' fa hamada. Subhanalladzi fa hamada. Subhanalladzi malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Ini yang terakhir, ya.
Aila malja la i'tisama wala manja wala mukhlasin. Itulah 10 doa kalimat tasbih yang apabila kita ucapkan 1000 kali pada Lailatul Arafah, Allah menjanji la yas'alu lam yas'al ta'ala syad illa atahu su'alahu. Allah pasti memberikan jawaban kepada seluruh permintaan daripada hamba-hambanya. Minta sebanyak mungkin, nanti kita insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan Lailatul Arafah, malam ke-9 daripada Dzulhijjah. Jangan kita kelalang keliling, langsung habis maghrib kita pegang tasbih 1000 kali dengan kalimat tasbih subhanalladzi fil ardi, banyak ya, subhanalladzi fis sama arsyu, subhanalladzi fil ardi mulku wa qudrah, subhanalladzi fil bahri sabila, subhanalladzi fil hawai rawhah, subhanalladzi fin nari sultanuh, subhanalladzi fil rahmi ilmuh, subhanalladzi fil qulubi qada'uh, subhanalladzi rafa'a as-samawati sama'i bighairi 'amadin, subhanalladzi wal ardi 'alal ma' fa hamada, subhanalladzi malja'a wa la manja illa ilaihi ta'ala. Itulah 10 kalimat tasbih. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalah tsaminatul 'ashrun, maqalah yang ke-28 an Ibni Abbas, yang saya katakan namanya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya, yaitu Sayyidina Abdullah dan juga abahnya Sayyidina Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada waktu itu Rasulullah berdialog, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pada suatu hari Rasulullah sedang berdialog iblis sama iblis. Subhanallah, kalau kita sudah takut duluan ya, kita sudah kabur, jangankan iblis. Yang namanya kalau malam-malam di kampung ada kreok-kreok ketemu pohon bambu, kita udah lari duluan, katanya setan, padahal sih enggak, itu angin. Sini qala Rasulullah SAW zata yaumil iblis, pada suatu ketika Rasulullah sedang berdialog, sedang bertanya kepada iblis, alaihi la'natuh, iblis itu sudah mendapatkan julukan la'nah. Jangan kita menggitu iblis, jangan kita menggitu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, iblis, syaitan, keronco-keronconya itu merupakan aduwwum mubin, musuh kita. Jangan kita mengikuti daripada derap langkahnya. Karena kenapa? Mereka makhluk tersebut, iblis, syaitan, adalah mereka-mereka yang kekal abadi di neraka. Kata Rasulullah, iblis, siapa teman kamu? Kam ahabbuka min ummati, siapa teman kamu dari umatku? Lihat, siapa teman kamu dari umatku, dari umatnya baginda Rasul. Kita walaupun sudah mendapatkan predikat kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita adalah makhluk yang sangat mulia. Lihat, berkat baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita diangkat derajat kita oleh Allah SWT sebagai kuntum khaira ummatin, kita sebagus-bagusnya umat di antara umat sebelumnya. Kalah semua sama kita, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya siapapun kalah dengan kita sebagai umatnya baginda Rasul. Karena kenapa? Kita bersanding kepada orang yang Allah muliakan, baginda Rasul. Tetapi kata Rasul, iblis, siapa teman kamu daripada umatku? Alhamdulillah, ini gambaran jangan sampai kita menjadi temannya iblis. Karena Rasulullah sudah bertanya sama iblis, iblis, siapa sebetulnya teman kamu dari umatku? Ya bukan dari manusia, kalau manusia sih umum. Ini dari umatku yang akan menjadi temannya iblis. Qala, berkatalah iblis, ahabbi, temanku asyra nafarin, ada 10 kelompok manusia akan menjadi temanku. Awaluhum al-imamu Jabir, yang pertama pemimpin zalim yang suka zalim li ra'iyati, kepada bawahannya. Jadi kalau misalnya kita nanti diberikan kesempatan menjadi seorang pejabat atau mungkin seorang bos, janganlah kita merasa zalim kepada bawahan kita. Ya. Qala Rasulullah SAW, man da'a li dzulmin bil baqa faqad ahabba ay yu'sillahu fil ardi. Orang yang mengajak kepada suatu kezaliman bil baqa, dengan tetap terus, faqad ahabba, maka lebih dicintai Allah fi ardi. Jadi orang yang berbuat kemaksiatan, orang yang berbuat kemaksiatan masih kalah daripada orang yang selalu zalim atas dalam keadaan kekal abadi. Apa sih zalim? Yang saya katakan zalim, wad'u syai'in bi ghairi mahalli, itu zalim.
Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika kalian dalam keadaan pemuda, tidak kalian gunakan masa muda kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi gunakan untuk yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kalian. Diberikan kesehatan, tidak digunakan kesehatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan kalian untuk mengaji dalam litalabil ilmi, tidak digunakan kalian untuk beraktivitas masuk ke sekolah. Semuanya digunakan hal yang sifatnya jauh daripada hal yang sifatnya rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Jadi yang pertama, orang yang akan menjadi teman iblis al-imamul jabir, ay al-zalim li ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Naudzubillah. Jadi apabila ada suatu kesempatan kita diberikan kenikmatan Allah, anugerahnya kita menjadi seorang pejabat, lakukan daripada jabatan kita, kedudukan kita untuk memberikan satu kebahagiaan kepada orang yang kita pimpin, agar insya Allah jabatan itu akan memberikan kemanfaatan dan faedah serta suatu kebaikan untuk diri kita. Jangan zalim. Yang kedua, orang yang menjadi teman iblis adalah mutakabbir, orang yang sombong. Lihat semuanya, begitu banyak cerita-cerita. Firaun sombong, itu teman iblis. Namrud sombong, teman iblis. Ya, siapapun mereka yang sombong itulah teman iblis. Banyak lagi Qarun yang sombong, yang menyatakan dia punya kekayaan karena hasil usaha dia sendiri. Hancur dia punya kekayaan, iblis. Jadi yang kedua adalah al-mutakabbir, orang yang sombong. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala yushal mutakabbirun, nanti orang sombong akan dibangkitkan hari kiamat amsal dzurri fi suratil rijal, bagaikan satu bagian dzurrah. Dzurrah itu adalah atom, ya, bagian terkecil min suwar rijal yakshamu dzullah. Orang yang sombong nanti pada hari kiamat itu selalu diselimuti oleh rasa kegalauan, dzullah, rasa kehinaan. Walaupun merasa di dunia dia adalah orang terkaya, orang memiliki banyak harta, orang yang bisa menggapai seluruh keinginannya, tapi nanti di hadapan Allah yakshamu dzullah, orang itu selalu diselimuti oleh dzullah, rasa kerendahan, ya, dzullah, rasa kehinaan. Sombong boleh di hadapan manusia, tapi tidak bisa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sombong, yang menyatakan jangan macam-macam nih, saya punya harta, saya bisa untuk membunuh kamu dengan bayar orang lain, jangan macam-macam, saya anak raja. Itu bahasa-bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh orang-orang beriman. Apapun kenikmatan yang Allah berikan, dari hartanya, dari ilmu, dari jabatannya, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jangan sombong. Karena sombong nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan kepada manusia yang lainnya yakshamu dzullah, dalam keadaan kehinaan. Min kulli makan, dari seluruh tempat yang ada, akan dihina oleh orang-orang sekitarnya. Di dunia dia menghina orang lain, tapi nanti di hari kiamat orang itu akan menghina dia. Yasukuna sijni fi jahannam, orang sombong akan digiring, ya, bukan digiring lagi, didorong dia fi sijni ila sijni fi jahannam, kepada suatu tempat tahanan yang ada di neraka. Ya, jadi akan dikerangkeng orang-orang sombong dalam tahanan yang ada dalam neraka. Isama bulus, ya, isama bulus. Yusqana min asaril ahli nar, mereka akan diberikan minum daripada sisa-sisa yang diberikan oleh ahli nar. Minuman orang ahli nar, minuman orang neraka itu apabila masuk ke dalam mulutnya, hancur ini dia punya tenggorokan. Orang sombong akan diberikan minuman daripada apa yang diminum oleh orang-orang neraka. Usara itu adalah, kalau kata kita sih enak, jus, tapi di sana bukan jus, naudzubillah. Minuman mendidih yang memang diberikan kepada ahli neraka. Yusqauna diberikan minum min asara. Ya, kalau kita asir itu enak, jus mangga, jus alpukat. Di sana naudzubillah enggak ada jus-jus gituan. Usar ahli nar, cairan-cairan yang memang dipersembahkan diberikan minum untuk ahli nar. Dalam keterangan Al-Quran itu apabila minum am'a itu hancur semua semua dia punya kerongkongan. Ntar dihidupkan lagi, suruh minum lagi. Aduh, naudzubillah. Insyaallah Allah mudah-mudahan memberikan perlindungan kepada kita, Allah menjaga diri kita, dan insyaallah kita masih diberikan daripada
satu kenikmatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan kita juga kemudian berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara dan guru kita daripada jahannam ahlun nar. Jahannam yang merupakan tempatnya orang-orang nar. Nauzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mah hamdan yazid rabbana lakal hamdu wa lakal syukru sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'alim fa'alna rabbi faqihna wa faqihna qaratina fi dinina wa rabbi wa fiqna wa fiqna ma talaqani qawlan wa fi'lan qarama warzuqil kulla halalan daima khilas ya ulama Allah min khair wa nufa kulla syar rabbana aslih kulla syun wa kirra bil dham kir'an kulla duyun qabla salmanun wa ghfir lana taqram man satar wa salatu Allah tashal mustafa man ila hakina wa lafa bikatan fi shifa an syarah wa salam ala husnul gharam Allah bina bi huda wa ja'alna Allah qala tawallina wali wa niswan wa la taj'al min khalin wa hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى عبدك رب الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.